masih bersama kami 104,2 Poliama Top FM. Paliwaluwa umo wali polia magagadungo hello. Poliama Top FM. Monggo utatawa mongodlalo bale me ulang iti aba dinggo au alhamdulillah ti dokter to ni buti apoli sama-sama oli aba dinggo to ruangan buti to. Delomo studio buti ya Dokter AR Muhammad SPPD Finasim pengasuh berbagi sehat untuk semua bersuah dan bersuah tentunya kerjasama Radio Poliama bersama Klinik Utama Mirasahati Gorontalo dan Apotik Mira Gorontalo. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat. Salam sehat kembali. Alhamdulillah. Wow, batitieli ongo talohuta. Iya, sakit sadiki Pak Dokter. Iya. Armin lo itu Bali baru-baru Pak tahu. Aja gak muncul-muncul. Sesuai umur. Di Pulau Pasiari Allah. Alhamdulillah dengan banyak kegiatan sama juga dengan Pak Dokter. Ya, Tapi alhamdulillah Pak Dokter ini baru-baru menerima penghargaan kenaikan pangkat dengan golongan 4 Pak Dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurillah. Jadi Mamla politik itu dokter ya. alhamdulillah. Jo puncak Jadi pangkat tertinggi sebagai seorang PNS. ASN. luar biasa. Jadi tidak sibuk lagi tahun-tahun berikutnya. di donggo wolo he. Iya. Ya karena sudah mencapai di puncak terti alhamdulillah Pak Haji ya. Wow, berarti tinggal siapa tahu rezeki. Iya Ya. toh. Intinya terus mengabdi. Baik Nah, di itu baik rumah sakit dan di Poliama. Tidak ada yang berbeda. Oke. Nah, sambil merayakan betia pangkat tertinggi atau golongan yang paling tertinggi di pegawai negeri sipil sekaligus juga tidak melupakan pelik kewajiban Anda Pak Dokter Ya. di bersuah menunggu betia para pasien. Tapi kira-kira di berapa minggu tidak bertemu ini jadung kaya. Iya, saya lupa kemarin saya lagi di Jakarta, Abah. Anda itu loh, saya juga kebetulan Kebetulan. di samping lo Jakarta loh saya. Ya, hari Sabtu kemarin kebetulan saya diundang untuk mengikuti rapat kerja nasional. Jo. Ikatan Dokter Ya, Indonesia tuh. pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Ya, Pak Dokter ini termasuk pengurus Kebetulan saya salah satu pengurus di pusat. pusat. Ya. Alhamdulillah. Jadi kami karena kepengurusan baru, jadi rapat kerja perdana atau pertama untuk mensinkronkan atau merumuskan apa yang sudah diputuskan pada Muktamar IDI di Banjarmasin untuk segera dilaksanakan Programnya. Iya. Di antara program kira-kira apa Pak Dokter yang artinya yang baru yang Banyak sekali karena itu menyangkut hidup dan kehidupan profesi, banyak bersinggungan dengan masyarakat, termasuk yang santer itu adalah program BPJS. Oh iya yang di mana-mana ya. Di mana-mana. BPJS itu tentunya sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun ya. Jo, langkah ide Iya. apa Pak Dokter? Tentunya banyak hal-hal yang perlu disempurnakan, tapi perlu kita sambut dengan gembira karena sudah hampir 200 juta pesertanya, Abah. Oh, Mungkin ini asuransi kesehatan atau ya terbesar. perlindungan kesehatan sosial kesehatan terbesar di dunia. 200 juta. Iya. Jadi ini hal Peserta yang lo BPJS.
ini hal yang sangat luar biasa. Tapi tentunya kan solusi juga. Walaupun tentu setiap program kan itu butuh penyempurnaan. Nah, itulah salah satu peran ID memberi solusi yang terbaik dalam rangka penyempurnaan program tersebut. Ini. Baru Pak Dokter, selain itu kira-kira apa isu kesehatan lain yang dibahas pada silaturahim baru-baru? Yang terkini ya, yang paling menonjol itu karena itu isu nasional. Memang ada beberapa isu internal termasuk perlindungan hukum terhadap dokter. Juga masuk. Perlindungan hukum terhadap dokter, terutama yang menyangkut malpraktek. Pada dasarnya kan seorang dokter melaksanakan tugas itu bekerja dengan niat yang tulus dan tidak ada niat untuk mencelakakan. Nah, itu hangat dibicarakan tentang malpraktek tersebut. Jadi tidak ada seorang dokter pun yang bekerja berniat mencelakakan pasien. Sesungguhnya untuk niat tulus untuk membantu pasien dari segi kesehatannya. Itu banyak yang. Tapi ketika ada yang tidak, artinya kita tidak harapkan dokter hanya disalahkan lagi dokter. Maka ini penting ada perlindungan hukum bagi dokter. Oke. Pak Dokter, sekarang kita sudah tadi enti mah hempewela itu bukan masih ada harus dijelaskan ini. Nah, mau tamu dulu atau dua lo betiap poli di 0852 0815 9880 7553. Wow, SMS 0852 9880 7552. Di mata masa-masanya Pak Dokter langsung maturi moloti. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat. Yo, salam sehat. Dari Pak Sekda, Pak Dokter. Matilana. Sontol taton tak betul. Sekitar Di Kadula lo balen ae. Kadula isimu. Sekitar wilayah dapur. Aduh. Ima pa mama politiolo pangkat itu. Yo, itu malah karena terinspirasi dari kalimat Engon Tibe itu jadi menyebut. Inta mawolo salam sehat pelito mau lupa ya bersuara. Cuma ingin saya punya putu-putu buat ya. Putu-putu kadula lo pahip mampe to kader. Tebal lompat-lompat. Jo. Jaringan tuli kadula itu putu-putu. Coba. Anden tali. Iya. Jadi mau konsultasi hati ya, silakan. Pak Dokter. Kebetulan anak saya ini kurang sehat. Iya. Dia mengalami muntah berak, Pak Dokter. Muntah berak, tapi ketika diberikan obat itu hilang. Tapi jelang 2-3 minggu balik lagi dengan penyakit yang sama. Dan ini sudah berturut-turut selama 4 kali. Pokoknya nuhya maunema, pelumala unemo. Tahu kinoti-hati? Iya. Umur 4,4. 4 tahun 4 bulan. 4 tahun 4 bulan. Iya. Jadi ditomla DP ada demam, mau patuh dia? Dila, pokoknya DP diare saja. Penyakit itu cuma diare sama muntah. Ya. Jadi ketika diberikan obat dari apotek, sembuh. Nah, selang 2-3 minggu balik lagi. Dari jadi apotek, sudah 4 kali berturut-turut. Apotek atau dari dokter? Kemarin konsultasi dengan dokter, diberikan obat. Kemudian penyakitnya balik lagi, saya beli di apotek dengan obat yang sama. Mbak dokter sendiri. Iya. Artinya kan pengalaman lo email dokter mau itu mau. Daripada saya harus ke dokter lagi, apotek nempidu jadi malah kali yang sama. Akhirnya berulang. Iya.
Tapi sama saja jantilongale itu kan jantilongale artinya di polok tapu toplio. Dia lo tombo wata. Yo. Makanya itu yang dijelaskan oleh dokter. Insya Allah kalulah. Bau itu. Bo, di tol Jo. Oke. Penjelasan. Jo. Makasih banyak kalulah. Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu isimu Pak Dokter di Ya. kalulah ini. Yang pertama itu berulang beli obat tapi tidak lagi ke dokter. Ya. Itu Pak. Oke. Tapi Mau ada langsung yang jawab saja? ada yang masuk ini Pak Dokter. Silakan. Kita terima dulu. Kumpul dulu. Ya, halo. Halo. Lo buntat. Kedua lo juta mau maaf. Halo. Ya, saya itu Pak Ajim nomor 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat, Pak Salam Dokter. sehat kembali. Salam sehat lontol tato nuju tautonu. Dengan Hari libur Pak Abah. Limbo Ya. taton uti. Tanggulati di Pulau Gatia Harun Jai. Pak Harun. Aja Pak Harun. Ya. Tatal lapangan ati. Artinya sangat dilematis tanggulati tanggulomnya lima harap libo mah mau kampanye. Dilautikan bersuah. Oh, berdua. Kan mesti otana tanggulo karena mau konsultasi kesehatan mesti. Ya, Tapi dong kesehatan tinggal kan. alhamdulillah kalau jasmani dan rohani sehat. Dia langsung dari Pak Dokter Tony. Ya. Kedua. Jadi begini Pak Dok. Ya. Di samping Pak Dokter pertama mengucapkan selamat atas puncak kenaikan pangkat ini segolongan. Ya, terima kasih. Ya, Pak Harun. juga sering dengar di puncak jalan itu pasti ada jalan menurun lagi. Ah. Apakah benar? Mudah-mudahan kita cepat menurun. Ya. Pertanyaannya singkat. Dali. Apakah emosi itu termasuk penyakit dalam atau memang penyakit seperti apa? Emosi. Kita mau ingat apa, Dok? Maling Emosi. Apakah itu termasuk penyakit? Ya. Ya, Gitu. karena biasanya emosi ini tidak memilih orang yang cerdas dengan tidak. Ya. Ya. Tapi kadang-kadang juga ada yang cerdas, malahan lebih garang juga. Lebih emosi lagi. Nah, Apakah itu termasuk penyakit atau tidak? Ya. apakah termasuk penyakit itu emosi itu? Karena penyakit itu dia mengenal tutuam yang bola tium merata tahu nantinya muncul. Karena bila mau betul tak ima kan ada penyakit itu Kalau jangan saja juga itu masalah emosi juga dia termasuk penyakit otak. Oke, pertanyaannya bahwa itu Pak Harun. Nah, singkat saja hanya seperti Oke, itu. apakah emosi termasuk juga penyakit dalam? Makasih Pak Harun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Pak Harun ada lagi yang ingin bergabung sebelum Pak Dokter Jab bersama ini SMS yang masuk. Ya. Ada SMS ini masuk Pak Dokter. Sambil menunggu penelpon satu orang lagi. Pak Dokter Ibu Asna di Telaga. Salam sehat Pak Dokter dan Abah Dinggo Pak Dokter Tony. Pak Dokter, kemarin ada orang meninggal karena usus tersumbat. Nah, kenapa usus sampai tersumbat yang bisa mematikan itu? Nah, itu pertanyaannya Pak Dokter. Kata penjelasan semoga kita terhindar dari segala. Oh, saya setuju. Ti Ibu Asna di Telaga. Udah ada 3 ya? Iya, kita jawab dulu Kita Pak jawab dulu. Dokter ya. Oke, terima kasih atas seluruh pertanyaannya. Pertama dari Ti Kadula Tika dulu atau isimu. Salam sehat untuk Kadula, semoga sehat walafiat seluruh keluarganya. Tentang muntaber berulang-ulang. Beli obat berulang-ulang, tetap berulang-ulang sakitnya. Jadi ini pada anak ya. Iya. Walaupun saya penyakit dalam, tapi saya membantu menjawabnya. Jadi biasanya penyakit muntabera ini kan salah satu golongan penyakit saluran cerna. Saluran cerna itu kan dari mulut sampai pada Bawah. pembuangan. Iya. Jadi ada segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita oleh mulut, itu akan memberi respon. Nah, yang perlu dicermati atau ditelusuri, apakah ini semata-mata
karena kebersihan, karena anak baru 4 tahun kan. Jo. Oh iya. Mungkin dari sisi kebersihan atau memang ada penyakit yang ada di saluran cerna tersebut. Nah, dan biasanya kalau umur 4 tahun begini kan biasanya dari sisi kebersihan, kan dia masih belum tahu mencuci tangan dan lain sebagainya. Iya, memperhatikan kebersihan di Iya. putih. Jadi mungkin dari sisi situ dulu kita cari tahu apa memang kalau dia makan ada mencuci tangan bersih dulu, kemudian makan dan seterusnya, karena namanya anak kan tentu tidak setiap saat kita bisa pantau kegiatannya, toh? Atau kalau kebetulan ini belum sekolah ya. Belum sekolah. Beliau patut beli 4 tahun ya. Mungkin orang tuanya keluar rumah, kemudian tinggal anak sendiri di rumah atau dan pembantu misalnya. Ya. Intinya tidak terawasi kebersihan tangannya kalau dia makan, mungkin itu salah satu. Nah, kalau dari sisi penyakit tentu banyak. Saya lebih fokus justru pada kebersihan, karena kalau penyakit kan dia tuntas. Ini kan berulang. Ada periode tidak muntaber. Patah pulih kembali ke kampung pol. Artinya ada sesuatu yang berulang juga. Apalagi dia sering berhubungan dengan lantai misalnya atau kan tahu kinatiali kan. 4 tahun ini kan masih bermain di luar rumah. Waktu turun di Himalaya langsung aloli atau hati. memegang permainannya atau apa-apa. Nah, itu kan sambil bermain dia makan dan seterusnya. Mungkin sementara itu dari sisi itu. Dari sisi kebersihan tolong diperhatikan. Dari sisi pembelian obat Pak Dokter? Untuk obat sebaiknya tidak boleh berulang-ulang, karena belum tentu apa yang dikasih obat pertama itu cocok untuk yang kedua kalinya. Tika dulu tinggal di polio. Kemudian dosisnya dan seterusnya. Jadi sebaiknya berdasarkan catatan yang lalu itu hati lagi kalau obatnya. Mungkin cuma obat-obat penghilang diare biasa itu. Ya. Artinya Pak Dokter sering harus ditekankan terus bagi masyarakat untuk membeli obat itu harus dengan resep dokter, karena tidak sama penyakit sama tapi mungkin beda lagi kondisi Pak Dokter ya. Iya, memang belum tentu dari sisi penyakit yang kedua masih cocok dengan obat yang pertama. Yang pertama. Kemudian kalau apalagi penggunaan antibiotik yang tidak tepat dosis itu justru antibiotik tersebut jadi kebal. Ya, jadi kebal kumannya sehingga jika diberikan lagi berikut tidak akan mempan. Gitu. Karena kalau resep dokter bisa jadi dia yang lalu tidak sama dengan yang sekarang resepnya. Kemudian kita lanjut di Pak Harun ya. Salam sehat untuk Pak Harun. Semoga seluruh keluarganya dalam sehat walafiat. Amin. Tentang emosi ya. Emosi itu harus ada. Tapi terkendali. Marah harus ada. Jadi emosi itu juga dibutuhkan. Emosi kan satu komponen dari jiwa. Salah satu emosi, ketawa, sedih. Nah, tinggal satu paket itu. Iya, satu paket. Tinggal setiap orang itu kadar emosi orang bilang. Ukuran emosi. Iya, ada kan tipe atau temperamental, emosional, limoa. Ada yang tipe pendiam. Ada yang tipe senyum, banyak ketawa. Tapi jangan ketawa sepanjang hari. Itu lain polita. Itu sudah ada paru dengan tiba itu. Jadi emosi itu penting juga dalam kehidupan. Emosi, ketawa, sedih itu kan bagian daripada komponen jiwa. Tapi ada temperaturnya, ada ukurannya, ada kadarnya. Nah, pertanyaan nih Pak Harun tadi itu Pak Dokter, apakah emosi termasuk penyakit dalam atau dalam penyakit? Iya, emosi itu kan bagian dari badan kita kan terbagi dua, komponen fisik, dan psikis, jiwa. Nah, itu hubungan itu. Iya. Nah, tentunya saling mempengaruhi. Misalnya kita marah, komponen fisiknya berubah. Tidak ada orang marah dalam keadaan senyum-senyum. 42 urat bergejolak.
telinga berdiri, rambut berdiri, Titik ada juga. jadi merah. Iya. Kira-kira begitu. Padahal orang teh ingin ngomel tuh ya Pak Dokter karena semua Jantung berdebar. bergerak. Ya kan? Lihat kelihatan pucat. Ada yang merah, ada yang pucat. Orang merah yang pucat. Dan itu reaksi tubuh atau reaksi fisik. Spontan itu Pak Dokter ya. Artinya kalau sudah berlebihan kan bisa-bisa jadi patologis atau satu penyakit. Nah, cuma kadar emosi setiap orang kan berbeda-beda. Penyebabnya juga berbeda-beda. Jadi untuk menilai apa ini sudah masuk pada satu Penyakit? nah itu tentu butuh penilaian khusus. Oh, aja. Benar itu. Karena Itu Pak Harun. Tiaba juga tergantung kondisi juga. Kalau saya mulai tanggal 25, Oh, mulai itu tingkat kan. emosional tinggi. Berarti bukan penyakit itu. Kondisi. Jadi situasi mau ada yang menyebabkan memicu itu. sedikit langsung. Lalu mamlamin. Mamlamin ngapoli tanggal. Nah, Kan main bimbi deh poli. senyum. Oh, sudah. Bolong hitam itu poli mah. Yo maafon. iya, kira-kira begitu. Itu Pak Harun ya. Kalau jadi untuk apakah dia penyakit tergantung untuk menilainya Iya, butuh ada butuh penilaian proses, khusus ya. ya. Oke. Kemudian dari Ibu Bu Asna. Asna di Ya, Telaga. Telaga. Terima kasih Bu Asna, semoga seluruh keluarganya sehat walafiat. Ini ada yang meninggal karena usus tersumbat. Tersumbat ya. Oh ya. Jadi Baru mungkin- kenapa usus sampai tersumbat? Ya. Pertanyaan. Jadi proses ini juga saluran cerna usus tersumbat banyak faktornya. Ya. Pertama, faktor dalam usus sendiri. Ya, bisa karena tumor, bisa karena kotoran yang tidak bisa keluar, Ya. atau penyakit-penyakit lain, misalnya terjadi infeksi Jo. ususnya, Ada atau- luka misalnya. ya, atau dia kelainan garam dan elektrolit sehingga ususnya tidak bekerja, sehingga perutnya jadi kembung. Dan usus tidak bekerja. Walaupun bukan masuk angin dulu apa Ya, tadi. intinya itu akibat. Nah, sekarang harus cari penyebabnya. Penyebabnya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Bisa karena infeksi berat, orang bisa kembung. Makanya di ruangan intensif, misalnya ICU atau High Care Unit (HCU), Jo. itu terjadi kembung, dipasang selang mulut, selang hidung. Nah, salah satunya untuk mengurangi angin. Oh Kan ya. tidak ke bawah kan? Ya, jadi memuliahu. Ya, jadi dikasih selang supaya anginnya keluar. Untuk mengurangi kempis. Biasa kalau masih normal memuliahu Pak Dokter ya. Ya, Kalau ada wanita. itu normal. Nah, kalau perut semakin hari semakin kembung, itu sangat mengganggu pernapasan. Karena orang bernapas itu kan paru-paru naik turun Jo. dalam rongga dada sampai ke bawah. Rasa sesak Pak Dokter ya. Sehingga rasa sesak. Tidak nyaman hulu-hulu maksudnya. Karena coba kalau misalnya Tiaba tahan BAB, Jo. nah, 1 hari saja. Betul. Coba Tiaba jangan BAB 1 hari. Iya. Pernapasan masih ada, tapi tidak nyaman. Ya, atau sebaliknya, Tiaba makan terus sepanjang hari. Tidak ada pengeluaran. Iya, tidak ada pengeluaran. Jadi Itu ya. Kalau misalnya ingin merasakan bagaimana tersumbat itu, iya. jangan BAB. Jangan BAB. Makan terus jangan BAB. Seperti itulah orang yang Iya. tersumbat. Tapi bisa membedakan antara usus Tersumbat. tumor dengan yang tersumbat Oh, seperti ya. biasa. Bagaimana itu dokter? Tentu harus melewati pemeriksaan khusus, misalnya untuk cari tahu ada sesuatu di dalam saluran cerna usus, bisa dilakukan endoskopi, kita lihat langsung, atau bisa pemeriksaan USG atau CT scan. Banyak pemeriksaan yang bisa dilakukan di rumah sakit. Kalau misalnya seperti sebelum pemeriksaan Pak Dokter kan bisa ada dirasakan sakit yang ada tumor dengan yang hanya tersumbat. Biasanya tumor itu kan
tidak langsung besar. Jo. Jadi dia bertumbuh perlahan-lahan. Berarti pola buang airnya mulai berubah secara pelan-pelan juga. Misalnya tiaba orang normal kita kan setiap hari minimal 1 kali, Jo. terutama pagi hari. Nah, kalau tiaba sudah mulai 2 hari sekali tidak buang air besar, 3 hari sekali, hati-hati. Harus memeriksakan itu Pak Dokter. Namanya salah satu gejala awal dari tumor di saluran cerna. Jadi perubahan pola buang air besar. Itu satu polanya. Itu polanya. Jadi gejalanya Ya, itu satu. Kedua, bentuk daripada kotoran. Kalau kotoran biasanya seperti biasa itu. Iya, normal yang sekarang otak-otak. mulai berubah warna. jadi kecil-kecil. Oh, bentuk. Iya, bentuknya. Ya kayak malah lebih karena dia keluar kan sudah di lubang yang sempit sehingga membentuk bentuk kotoran juga mengecil. Bahkan seperti tai kambing. Kecil-kecil. Berarti jangan sampai bukan karena tiaba makan kambing tadi malam. Harap berarti jangan-jangan mata dia itu ada bawa tumor khusus ini kali. Itu lain lagi itu. Jadi itu perubahan-perubahan Pak Dokter ya dibentuk. Kemudian yang lain dari sisi ada darah dan lendir. Bawaan. Sering berdarah karena tumornya sudah luka, bisa berdarah. Berarti sudah parah itu, sudah mulai. Atau berlendir, misalnya ada infeksi. Jadi dari buang air besar itu, dari bentuk, warna, bau, pola BAB-nya itu bisa diperkirakan mengarah ke sana. Jadi itu yang nanti membedakan. dilengkapi dengan pemeriksaan lanjutan USG misalnya, atau CT scan atau endoskopi. Nah, itu yang membedakan mana tersumbat biasa dengan yang ada penyakit faktor, di luar. Iya. Nah, sampai tersumbat bisa mematikan, Dok, pertanyaan tadi. Ya. Kenapa kalau tersumbat bisa mematikan? Karena kan sudah tersumbat. Hampir bomu hilal mah susah padahal. Ya, itu Ibu Asna ya. Mari dulu pekaluarnya letiali. Kalau tidak percaya, tiaba coba dulu 1 hari. 1x24 jam makan terus jangan. Ya. Logikanya begitu Ibu Asna. Karena didu lagi lehem masuk terus tidak lagi keluar, maka atau proses penyakit infeksi bisa juga. Jadi selain ususnya itu tidak bekerja, jadi semua alat pencernaan tidak bekerja karena penyakit lain, misalnya infeksi biasanya. Nah, itu harus penyakit utamanya yang harus kita atasi. Jadi yang penting, yang pasti kalau ada yang seperti yang disebutkan dokter tadi harus memeriksakan di dokter ya. Auditor. Ada penelpon Pak Dokter masuk ini. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dengan siapa Pak, di mana? Salam sehat dari Tikasu Politik. Tikasu. Tikasu di mana dulu? Tikasu di atau? Tikasudi. Kedua tuh anu. Ya. Batuda. Batuda. Kedua laju. Pertama dong mau pesan ke ucapan selamat bersua. Selamat bersua Kasu. Iya. Ya. Pertanyaan rakyatnya mengenai masalah satu penyakit yang kalau menurut saya itu penyakit S. Maksudnya? Penyakit S. X ya? S. S. Tapi bukan S mampet, bukan S mampet. S teler. Yang dimaksud dengan penyakit S itu stroke dengan stres. Betiti. Beli nggak istilah lo tanya dokter politik. Jadi penyakit S ya? Iya, penyakit S. Kira-kira walau mali penyebab lo kedua penyakit ini. Wow, apakah ada hubungan penyakit stroke dengan stres? Stroke dan stres. Dengan stres. Berarti 2 S itu atau beda? Kalau penyebab Lionwolo, kemudian dikaitkan dengan adanya kepercayaan orang dulu yang masih merupakan satu mitos ini. Kebenarannya apa, benar atau tidak seperti itu?
kira-kira penbo itu tuh Pak Dokter. Apakah ada hubungan atau tidak ada? Yo, Iya. hubungan stroke, stres, wapatan mitos. Iya. Oke. Ya, Oke. tahu. Ah, Wong dia hubungan oleh mitos di mali penyebab tuh penyakit stroke dan stres ini kira-kira wolo tahu nemil ton itu mah dung hela penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti kasudi ati to batu dah. Sudah. Pak Dok, Assalamualaikum. Saya ini sakit telinga seperti ada yang mengiang-ngiang di dalam telinga. Kurang pendengaran, saya minta solusinya dari Ada sirene. ya di dalam tibut telinga. titin di Limboto. Telepon lagi Pak Dokter. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tidak salah dan tidak Selamat. bukan. Ya? Pasti tidak salah dan tidak Pak bukan Ajim. Pak Ajim. Ya. Ciri Salam khasnya. sehat dok. Salam sehat Ya. kembali Pak Salam Ajim. sejahtera buat dokter sekeluarga. Amin ya rabbal Amin. alamin. Alhamdulillah. Berpangkat 5 bintang. Alhamdulillah wa syukurillah. Sudah 4E. Alhamdulillah. Tinggal menunggu pensiun. Ya. Tinggal menunggu pensiun. Ya tinggal menunggu pensiun. Pak Dokter itu 4E tapi masih lama pensiun. Ya. Insya Allah tidak lama, 11 tahun lagi. 11 tahun lagi dok. Kok hewa? Masih jauh. Jauh. Ya. Tunggu 2 kali periode. Iya. Kalau 11 tahun masih ada waktu untuk panglima pegawai ya. Iya. Dia tadua. Mau lebar tutup politik. Begini dok. Ya. Saya dalam pola makan itu sebagaimana anjuran dokter terlatih ya kepada kami pasien yang DM. Ya. Latih itu saya makan jam 9 pagi. Ya. Kemudian Sarapan. nanti sore Sarapan itu. Sarapan atau makan ini? ya Sarapan atau makan? mau nggak wit? Karena dia dapat 50 jam 2 atau setengah 3 paling makan. Oh, gitu ya. Dan malam saya tidak lagi makan. Begitu. Ih. Akhir ini dok, Ya. dia merasakan Swab. malah terhialat tengah malam. Ya. Jam 1 jam 2. Karena lapar. Karena lapar. Mungkin seperti itu Iya. dok, benar. Lalu saya coba. Ya. Saya bilang begini Pak itu tapi alat mebuti jam 8 malam. Ya. Kak Isa, mengapa biar cuma sedikit? Ya. Oh. Ya alhamdulillah, betul gagah. Oh, Ya. merubah pola poli ya? Ya. Ya, betul gagah dok. Ya. Kira-kira tetap itu pertanyaan ini mbak otak lo cara dimahin tuh. Ya. Oh, gitu ya. Dalam hal 2 kategori tadi itu dok, mohon Pola penjelasan. pola Ya. makan pada pasien gula. Ya. Gitu. Pertanyaannya bagaimana pola makan pada pasien, gula? ya. Gitu. Oh ya. Ya. Pak Ajim, waktu to dia yang mengahui itu mau pome tengah malam di huto pinggir atau di huto lo? Totilime itu akan bau itu Pak Ajim bau itu. Oke. Kanlah pada rumput yang berbeda. Oke. Alatnya mana tak tutul lepas otot. Ulu. Dia tahu ulu betul apa kata. Memang tanggal lo, oke. Begitu Pak Haji. Eh, Ya, Jo. terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Oke. Ada 2 penelpon dengan 1 SMS. Ada penelpon lagi Pak Dokter sebelum kita jawab. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter Orang Amerika ini. Amerika. dan Abah Dingo. Jo. Cuma mengucapkan selamat kepada Dokter Tony. Alhamdulillah. Untuk Terima kasih. pangkat terakhir di Rumah Sakit SN Gunda Limboto. Sonata. Oh tingkat Pembina. ini dok. Pembina Pangkat utama. yang terakhir pembina. Pembina Pembina. utama. Pembina utama. Yang terakhir pangkat di dokter itu rumah sakit tinggal menunggu doa selamat. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Oh, mau ucapan selamat buat mau hilih pantangnya buat di Amerika. Dia melambing ada apa nak lo. Mahal tiket. Pak Dokter dari Manokwari ini menonton lewat Facebook ya. Bukan. Ada dari mana ini? Manokwari, Provinsi Papua Barat melalui Facebooknya Poliama. Ini yang dekat Lupoyo hadir juga. Kemudian dari mana ini tadi ya? Jakarta.
Jakarta hadir menonton. Streaming tuh ya? Iya, lewat streaming Facebooknya Radio Poliama. Dituju. Pak Bambang juga lima Pak Sekda insya Allah wabu. Pak Bambang Arsat. Oke. Ya. Sekitar wilayah dapur Pak Bambang. Tapi mas lamunya Sekda insya Allah wabu kali. Kita terima satu. Sudah istirahat itu yang tadi. Kita jawab dulu atau kita jeda dulu. Ya, kita jeda dulu. Di lapatom balik juali Dr. Tony de botol habar lo hulondalo. Makuni, Sope cantik sekali ini mau pergi di mana kok? Saya ini berpusing sekali, tidak tahu di mana mau beli akang barang elektronik, pakaian, sepatu, perlengkapan sekolah, barang-barang harian, tambah lagi dengan bahan bangunan yang mau kasih bayakan rumah. Nah, apalagi ada dari Manado suka makan makanan khas Gorontalo. Bo itu, abo gampang. Iki lo Makuni, tidak perlu mau ke kota lagi. Karena di Tolangohula so ada Triple King, ada King Mart, King Resto, dan juga King Depo. Di mana ke sana itu? Kompas apa? Di Jalan PTPG Tolangohula, Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolangohula. Pati Pak Usman Tahir Rajak. Oh, sama Ti Haji Usu. Iya toh, Pati Haji Usu itu lengkap kong gagas sekali Makuni. Kalau begitu semua pilih di situ terung semua di toko di Haji Usu, di Triple King, lengkap di sana toh. Ayo budal yuk. Benar, Triple King menjawab semua kebutuhan masyarakat Boliohuto CS. King Mart menjual aneka barang elektronik, pakaian, sepatu, perlengkapan sekolah, barang harian, dan lain-lain. King Resto menyediakan makanan khas Gorontalo dan menerima pesanan catering. Serta King Depo menjual bahan bangunan terlengkap di wilayah Boliohuto CS. Triple King milik Bapak Usman Tahir Rajak alias Haji Usu. Alamat Jalan PTPG Tolangohula, Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolangohula. Dan bagi Anda pedagang kaki lima yang belum punya modal usaha, dibuka kesempatan menjadi reseller. Masalah belanja, Triple King solusinya. Bagas. Oh, Bagas. Kenapa Mama? Dulu loh. Mama tamona o deli pasaprudin mangopa ito. Deli kasapu? Somo bapa pati kasapu ini. Mama tambulo tawa mau milih toli kasapu ito. Murah harga po bulo tala perlengkapan teto. Wow o diskon Lio lagi. Ma perlengkapan apa yang mau pinjam pati kasapu? Boti perlengkapan pesta upo makemu. Mak delo boti tenda wow plafon Lio gagadaa. Pakaian pengantin, wow wolu olo orjen, panstupo meja pepe enda olo woluo. Pokoknya mah lengkap toli kasapu boti. Kalau begitu, semua pilih pati kasapu jotora. Perlengkapan Lio mah lengkap, wow murah daa lagi. Itu loh, de botoli pasaprudin mangopa uga am. Ingin pesta pernikahan Anda lebih meriah? Andrini Production siap melayani Anda. Andrini Production menerima pinjaman pesta pernikahan, ulang tahun, serta hajatan. Di antaranya meminjamkan tenda, plafon tenda, kursi dan sarung kursi, syuting dan foto, panggung hiburan dan panggung puade, orjen panggung pengantin, pakaian pengantin dan catering. Segera hubungi Bapak Safrudin Mangopa alias Tika Sapu dengan alamat Desa Paris, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Atau Anda bisa menghubungi nomor HP 0853 4238 3679. Asik-asik, sama pergi pati kasapu torang. Hore! Masa nasanangnya tita mam nikah. Ih, kok. Andrini Production membantu memeriahkan pesta Anda. So di mana ini tapi mai tua? Mama. Kenapa Pak? Mama ada bamasa ini. Sini dulu rabu-rabu, ada papa mau bilang. Kenapa? Rupa dapat lihat sanang ini. Oh iyo no, bagaimana papa tidak sanang? Tadi papa dapat dengar di radio ada perumahan tanpa uang muka. Oh iyo, perumahan apa itu? DP nama Perumahan Green Tulus Limboto tipe 36.
DP alamat di Kelurahan Bulota, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Oh iyo, mari jodang Pak, teramu ke sana. Benar, ada promo awal tahun dari PT Tulus Tunggal Perdana. Khusus bagi TNI, Polri, dan PNS, Perumahan Green Tulus Limboto menyediakan bookingan rumah tahap 1 sebanyak 500 unit dan promo akhir tahun baru hanya 50 unit hunian impian tanpa DP atau 0 uang muka. Perumahan Green Tulus Limboto tipe 36+ dengan luas tanah untuk kapling sebesar 108 meter, fasilitas lengkap dan lokasi strategis. Alamat Kelurahan Bulota, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, setelah SMK Negeri 1 Limboto atau samping SMP Negeri 8 Limboto. Buruan, siapa cepat dia dapat. Hubungi Marketing Office Jalan Tinaloga nomor 5 samping Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo. Telepon 0435 852 9925 atau nomor HP Mantaliabu 0813 8562 5004. Wahidin Ponto 0852 4236 4236. Agus Abdullah 0813 5469 9793. Olma Rahman 0853 999 60001. Syarifuddin Bano 0811 39703 999. Anda juga bisa mengunjungi loket pendaftaran terdekat di kota Anda. Area Telaga CS hubungi Bapak Amir Habu KSH dan Abdul Wahab Hida. Area Batu Das CS hubungi Bapak Suyunus Jafar dan area Limboto Barat hubungi Bapak Ruli Henga. Perumahan Green Tulus Limboto, pengembang PT Tulus Tunggal Perdana, owner Bapak Arifin Jakani. Perumahan Green Tulus Limboto menyediakan rumah siap huni sesuai impian Anda. Anda masih bersama kami 104,2 Poliama Top FM. Paliwaluwa umo wali polia magagadungo hello. Mongau tatawa mengodla balik me ulangi tiaba dinggo wali dokter AR Muhammad SPPD Pinasim atau dokter Tony Muhammad, dokter spesialis penyakit dalam. Wow, Pak Dokter, Tima ada hubungan pertanyaan juga dengan yang tadi Pak Dokter di SMS ini. Ibu Fitri mengenai penyakit lambung. Penyebab luka lambung itu apa, Dok? Wow, ulo stroke Tima hubungannya dengan orang telepon tadi Pak Dokter. Salam sehat Pak Dokter. Saya cuma mau tanya, saya ini pernah stroke. Sekarang saya petangan yang stroke ini mulai jaga karam. Tirostin lah bantu. Ibu Rostin. Kalau tadi Ibu Fitri. Dulu Pak Dokter, kita jawab dulu, ada berapa pertanyaan dan SMS. Oke. Ya, pertama lanjutannya Pak Tika Sudi ya. Tika Sudi. Ya, salam sehat untuk Bapak dan seluruh keluarganya, semoga sehat walafiat. Hubungan stres dan stroke dan stres. Gitu ya? Iya, stroke dan stres. Nah, anu biasa kan orang mau untuk stroke, harga 5 hari stres tuh. Ini stroke pon. Iya. Jadi keduanya ada hubungan apa? Jadi kadang-kadang misalnya orang yang mengidap penyakit hipertensi, di mana darahnya misalnya tidak terkontrol, tinggi. Nah, begitu ada stres atau ada pemicu dari luar, bisa menjadi jatuh pada stroke. Oh iya. Misalnya marah-marah atau ada masalah besar dan seterusnya. Darah tinggi misalnya muncul. Jadi itu pengertian stres itu apa? Adanya tekanan tekanan atau masalah besar menyebabkan dia secara medis itu stres itu diidentikan dengan itu, bukan stres seperti orang gila atau tidak. Ini stres itu artinya seluruh beban yang masalah menyebabkan bisa jadi stroke. Sebaliknya orang yang sudah stroke karena dia merasa tidak bisa sembuh misalnya, atau sudah tidak bisa berguna apalagi sebagai kepala rumah tangga, kepala biasa keluarga, aktivitas baru tidak boleh. Itu menyebabkan stres.
menyebabkan depresi. Nah, ini tambah lagi penyakitnya. Sehingga dalam mengelola pasien atau menangani pasien stroke itu tidak hanya pada semata-mata menangani penyakitnya, tetapi dari aspek psikologis juga harus ditangani, sehingga dua-dua jalan. Karena pada umumnya bukan cuma pada pasien stroke, semua penyakit-penyakit yang menyebabkan orang itu tidak berdaya lagi, yang dulunya sehat-sehat, punya aktivitas, masih bisa berproduksi, menghasilkan uang misalnya. Nah, itu tiba pada kondisi yang tidak berdaya, sakit berat, sakit aneh, tidak ada lagi aktivitas, akhirnya timbullah stres. Nah, kalau stres ini memperberat lagi sakitnya, jadi saling berhubungan, saling berbalas pantun, ya. Diupayakan sembuh karena dia sakit, tumbuh ada stres lagi. Psikologisnya yang harus juga ditangani, tidak semata-mata aspek fisik, terutama penyakitnya. Jadi itu. Jadi ada dipastikan dia senang terus hilali hati. Saya kurang paham tentang mitos tadi. Apa yang dimaksud pertanyaan mitos? Apakah stroke menyebabkan stres? Jadi artinya mitosnya itu biasanya wali mas stroke itu ada hubungan mau stres. Sebenarnya bukan mitos. Memang semua segala sesuatu yang berhubungan, terutama misalnya pada bidang kesehatan, yang dulu dianggap mitos karena belum bisa dijelaskan. Iya, sekarang sudah dengan medis bisa dijelaskan. Secara perlahan bisa dijelaskan sehingga mitos itu hilang. Iya. Gitu. Karena stres dia bisa stroke. Ketika dia stroke stres karena tidak lagi bisa beraktivitas. Itu ada hubungannya di situ. Jadi mitos itu lama-lama hilang sebenarnya. Karena ada jawaban dari medis. Itu Pak Kasudi di Batuda. Lanjut Pak Dokter. Kemudian dari Ibu Titin tentang apa ini? Ibu Titin telinganya. Mengiung-ngiung. Mengiang-ngiang. Ada sirene di dalam telinga. Mungkin ada patwal yang lewat. Ya. Sakit seperti ada yang mengiang-ngiang di dalam telinga. Terima kasih Ibu Titin. Kurang pendengaran. Semoga Ibu dan keluarga dalam keadaan sehat semua. Telinga berbunyi-bunyi. Jadi ini salah satu yang disebut di bidang THT tinnitus, atau ada sesuatu yang seperti berbunyi-bunyi. Nah, ini penyakit. Penyakit yang harus ditelusuri, yang berhubungan dengan penyakit dalam biasanya darah tinggi. Jadi darah tinggi bisa berpengaruh mengiang-ngiang. Di dalam itu kan ada alat pendengar di dalam. Di situ, nah semua proses yang mengganggu di situ bisa memberi bunyi yang ngiung-ngiung. Gitu Nah, selain darah tinggi ada juga yang di bidang penyakit dalam ya. Ada juga diabetes misalnya. Intinya kalau ada bunyi begitu harus terlebih dahulu ke dokter THT. Nah, di Rumah Sakit Bunda, Poliklinik THT ada 2 dokter di situ, ada senior saya Dr. Zain, ada Dr. Agit. Mereka bisa membantu ibu untuk memeriksa nyang-nyang tadi itu. Yang jelas tidak ada sirene di dalam. Atau belalo nyang-nyang. Itu penyebabnya ada tadi itu antara darah tinggi atau individu diabetes. Gula. Tapi periksa THT dulu THT dulu. Dan memang sering pasien dari THT, kalau dari THT-nya sendiri tidak ada kelainan, kemudian pasien darah tinggi, dokternya kirim ke saya, ke penyakit dalam untuk menangani darah tingginya. Gitu. Teh mau nyang-nyang karena yang lain tekanan darahnya diturunkan, darahnya stabil, biasanya hilang nyang-nyangnya. Gitu, dia atlet tapulimnya ternyata riwayatnya ada darah tinggi. Tapi lebih dulu ke THT dulu. Itu Ibu Titin ya. Periksa dulu Ibu Titin THT-nya. Kemudian Pak Ajim Pak Ajim. Salam sehat sama Pak Ajim. Semoga Bapak dan seluruh keluarga sehat walafiat, tentang pola makan ya. Ibu Titin tadi di Limboto ya. Ini Pak Ajim di Hutu. Pola makan orang yang mengidap mungkin diabetes. Agak kurang tepat pola makan yang sekarang yang Pak Ajim laksanakan. Pagi
Pagi sama jam 9, jam 2, siang, kemudian malam tidak makan. Malam tidak makan. Nah, untuk orang gula itu biasanya harus 5 kali makan dalam satu hari. Ya. Kalau dia 5 kali makan berarti jam-jam berapa? Jangan lihat 5 kalinya. Oh, harap pelatih ya. Harusnya kita juga begitu 5 kali. Nah, sebelum saya lupa, Pak Jim, di Rumah Sakit Dunda itu ada poliklinik gizi. Nah, Pak Jim bisa ke situ ya. Minta rujukan ke penyakit dalam, kemudian ke gizi. Mungkin saya tidak tahu apakah boleh langsung ke poliklinik gizi atau dari penyakit dalam saya rujuk ke situ. Di situ bisa berkonsultasi tentang mulai dari jumlah makanannya, berapa kali makan dalam sehari, jenis makanan apa yang bisa dimakan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, secara detail tentunya dokter ahli gizi di rumah sakit kita juga punya ahli gizi yang bisa mengatur pola makan setiap penyakit. Iya. Nah, kalau saya lihat memang betul Pak Ajim kan malam tidak makan. Nah, tengah malam bangun. Malam kekurangan gizi, asupan makanan, asupan kalori, lambung. Nah, sehingga malam harus makan. Cuma jumlah makanannya kan oleh ahli gizi nanti ditentukan. Berapa banyak yang harus dimakan malam, siang, dan ada di antara itu ada snack. Snack jam 9 ini sebenarnya sudah snack. Makan uli. Kemudian nanti malam itu ada makan malam, dan sore itu ada snack biasanya. Jadi di 5 kali makan dalam sehari itu ditentukan Pak Dokter? Iya, jumlah-jumlahnya. Apa snack atau makan tapi ukurannya yang salah sekian. di kita kan kadang-kadang kita tidak makan malam, tapi siang makan banyak. Padahal itu yang salah. Jadi harus dibagi porsi-porsinya. Tetap minimal ada 3 porsi kan. Jumlah dan jenis berbeda. Jumlah jenis. Jadi Pak Jim untuk detailnya atau rincinya silakan Pak Jim berkonsultasi dengan dokter ahli gizi yang bisa mengatur makanannya. Pak Dokter, kalau ada yang misalnya masih bicara soal diabetes Pak Dokter Ton ya, yang baru gejala dengan yang sudah lama penyakit ini, apakah sama juga polanya atau pola makannya atau berbeda? Di diabetes itu kan yang diatur jumlah kalorinya terutama ya, di samping zat-zat lain yang dibutuhkan. Intinya begini, setiap orang itu kebutuhannya tidak sama. Dengan saya dan Pak Ajim itu tidak sama, tergantung berat badan, kemudian kadar gulanya mungkin. Jadi diatur, jadi sampai diukur berat badan dan seterusnya. Nanti baru kemudian dihitung jumlah kalorinya, diambil dari karbohidrat berapa, lemak berapa dan seterusnya. Jadi tidak mengenal peserta baru dan peserta lama ya. Setiap orang tidak sama. Iya. Karena kan berat badannya berbeda. Itu Pak Ajim. Jadi jangan porsinya disamakan dengan Pak Ajim. Di Abah sudah pernah konsultasi gizi, dikasih daftar menu. Jadi karena Pak Ajim tidak punya waktu ke rumah sakit, pinjam menyesuaikan ulati ya. Itu jangan bisa. Setiap orang berbeda porsinya. Oke, kita lanjut Pak Dokter. Ibu Fitri tentang luka lambung. Luka lambung. Nah, salam sehat untuk ibu dan keluarga, semoga sehat walafiat. Jadi luka lambung ini kan saya sudah singgung sedikit di atas tadi. Banyak faktornya. Ada hubungan dengan usus tadi Pak Dokter? Ya, kan saluran cerna itu kan dari mulut, lambung, usus halus, usus besar dan seterusnya ke bawah. Nah, lambung ini kan tempat transit sementara. Terminal. Sebelum diolah, digiling dulu di lambung semua. Jadi semua masuk sabongi, sanggala. Diatur di bagasi lambung. Apa ini Bepin? Sabongi, sanggala. Onde. Menulai bagas uti. Lampa. Masuk semua. Belum rica, tomat, bawang. Masuk semua di situ. Ke lambung. Iya. Bersatu mereka di situ kemudian digiling. Nah, di lambung itu ada
zat-zat yang menghancurkan. Di samping itu ada zat yang perlindung. Nah, kalau dia jebol perlindungannya, karena mungkin terlalu asam, terlalu pedis, nah lama-lama lecet dulu, lama-lama luka. Setelah luka berdarah berlanjut bisa jadi lubang atau jebol. Jadi, infeksi. Ya, intinya jumlah apa yang dimakan itu mempengaruhi mahnya. Gitu ya. Terutama pada sekarang ini justru pada anak-anak muda banyak saya temukan luka pada mah atau perdarahan karena minuman-minuman beralkohol. Alkohol terutama, kemudian penambah energi dan segala macam itu. Iya. Saya tidak bisa sebutkan. Intinya yang minuman-minuman saset, penambah daya. Iya. Itu suplemen. Karena asam sekali sehingga padahal kalau dipikir anak muda itu kan daya tahannya cukup kuat. Berarti yang datang lebih kuat. Iya. Nah, kalau pada orang-orang tua lanjut usia biasanya karena obat-obatan, terutama obat-obat penghilang nyeri. Karena orang tua sudah banyak sakit sendi, otot dan sebagainya. Jadi konsumsi paling banyak obat pola penyebabnya sedikit berubah, sedikit berbeda. Satu dari golongan umur yang satu ke golongan umur yang lain. Iya. Itu Ibu Fitri. Ibu Fitri ya. Kemudian Ibu Rostin di mana tadi? Ibu Rostin ini di Ibu Rostin Labantu. Ya. Stroke. Pernah stroke. Iya. Cuma, yang stroke sekarang mulai kram-kram. Ya, terima kasih Ibu. Semoga Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan seluruh keluarganya. Memang gejala stroke itu salah satunya kram. Karena stroke itu kan sarafnya yang mengalami gangguan, baik saraf pusat maupun saraf tangan. Daerah lengan itu. Sehingga salah satu penyebabnya adalah salah satu gejalanya kram-kram. Nah, ini menandakan bahwa sakit ibu belum sembuh sempurna. Nah, jadi butuh perawatan lanjut ke bagian saraf atau ke puskesmas, butuh perawatan yang lebih lanjut sehingga kram-kram ini bisa dihilangkan dan seterusnya. Jadi intinya ibu terus berobat sehingga gejala tadi bisa secara perlahan bisa hilang sama sekali. Iya. Jadi itu Ibu Rostin Labantu. Terakhir penelpon kita terima Pak Dokter. Untuk bonus singkat saja. Halo. Melakukan panggilan. Terima kasih yang dari Buol juga ini menonton. Ternate tadi ada Bu Alimu Pak Dokter lewat streaming. Timapen tadi barat olo atimane balik menonton. Iya. Toli hadir melalui Facebook streaming. Pak Dokter terakhir ini dikesimpulankan. Nah, jadi dikesimpulankan begitu banyak penanya baik lewat SMS maupun telepon langsung dan pertanyaannya sangat variatif. Bagus-bagus pertanyaannya. Bagus-bagus. Amai lontol uti Pak Dokter. Iya, 2 minggu. Jadi ini menandakan bahwa animo masyarakat terutama mitra Poliyama. Karena ini sudah streaming berarti seluruh dunia. Iya, seluruh dunia bisa menangkapnya. Tapi belum ada pertanyaan lewat streaming ini Pak Dokter. Iya, artinya mereka bisa memantau. Iya. Acara berbagi sehat untuk semua. Untuk semua seluruh dunia. Jadi bukan kita berdua saja yang berbagi tips, tapi penanya ini turut berbagi untuk semua pendengar para mitra. Dari pertanyaannya itu bisa dijelaskan kemudian didengar oleh semua orang. Sehingga jadi peran penanya juga sangat berperan di sini. Berbagi amal lewat bertanya. Insya Allah jadi amal bagi penanya dan kita semua. Gitu Abah. Oke. Ya mudah-mudahan Pak Dokter semua pasien kita sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Insya Allah ya.
Oke, mau tamu dulu karena maledeng aku tuh. Saya mewakili para mitra juga Pak Dokter, sekali lagi mengucapkan selamat untuk Pak Dokter di pangkat tertinggi di PNS 4E Pembina Utama. Bahwa itu laju, itu Pak Dokter. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oli patahui wa udulahu Malo oli gagamu bomo obiongo Me bondongo wa umo ondo olemu No umola mahulakumu Ngohui jamorungaya delo ungo taunu Mengahu hila umo ondo olemu Depoi ota otoli aku No umoli darata Mongolulahu Hila Dari Jalan Ahmad Oah nomor 58 Inilah 104,2 Puriama Top FM. Puriama Top FM. 104,2 Puriama Top